Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat manusia hidup di alam dunia, tentu selalu kita merenungkan antara apa kehidupan di alam dunia ini asas manfaat. Apa yang kita kerjakan, apa kita yang lakukan, kita harus berpikir kira-kira apa manfaat yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Seperti kita menanam, apa yang kita tanam harus ada manfaatnya. Manfaatnya untuk kita makan. Kita beternak tentu harus ada manfaat. Manfaatnya untuk kita konsumsi, makan daging enak. Begitu pula kita melakukan amalan-amalan yang kita kerjakan, perbuatan yang kita kerjakan, itu pun harus ada manfaatnya. Kalaulah memang semua amalan perbuatan tidak ada manfaatnya, maka dapat kita kategorikan itu adalah amalan perbuatan yang mubadir, yang sia-sia. Kalaulah perbuatan yang mubadir sia-sia, berarti tidak memiliki arti manfaat apa-apa. Hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pula diri kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita kerjakan, kehidupan di alam dunia ini, ada bagian kita, ada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hak diri kita, ada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita umat manusia harus mengerjakan, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan insya Allah semua apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan yang dilakukan oleh umat manusia sepenuhnya terdapat manfaat. Tidak ada pendapat yang mubadir. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan sholat, haji, puasa, amar ma'ruf nahi mungkar. Amalan-amalan yang kita kerjakan, insya Allah semuanya terdapat manfaat. Kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada umat manusia, selain melakukan ibadah sholat, perintahkan untuk zakat. Kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, menegaskan kepada kita, zakku amwalakum bizzakat, bersihkanlah harta kalian semua bizzakati, dengan mengeluarkan zakat. Terkadang manusia sendiri pun angkuh, oh ini saya yang capek, ini saya yang letih, saya yang banyak mengeluarkan tenaga, pemikiran, saya yang mendapatkan harta bukan siapa-siapa, kok tiba-tiba saya untuk mengeluarkan zakat. Kalaulah memang ada di antara saudara kita berpikir seperti itu, dapat kita balagohkan, dapat kita kinayahkan. Dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki kita tanya, itu punya siapa? Punya saya. Badan siapa? Badan saya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki
Semuanya punya siapa? Punya saya. Dia kekeh punya saya. Kalaulah memang dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya itu adalah punya kamu, ya punya kamu. Sekarang kita tanya kembali, kotoran yang dikeluarkan hidung punya siapa? Punya saya. Kotoran yang keluar dari telinga, dari depan, dari belakang, punya siapa? Punya saya. Kenapa kamu buang? Jawabannya, karena itu kotoran. Begitu pula harta yang kita tumpuk, harta kita dapatkan, harta yang kita terus kumpulkan, di dalam harta kita terdapat kotoran. Dan kotoran itu milik orang lain yang harus kita berikan, yang harus kita kasihkan. Artinya apa? Betul, di dalam badan kita ini punya semuanya, punya kita, milik kita. Tetapi walaupun punya kita, milik kita, terdapat kotoran yang harus diberikan kepada orang lain. Betul, harta punya kita, semua yang kita dapatkan, letihnya dari kita. Tetapi ada bagian yang harus kita berikan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertegas kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduh wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dirikanlah sholat, berikanlah zakat, awalkan dalam diri kita, pribadi kita, kebaikan apa yang kita dapatkan, yang diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mengeluarkan zakat, bukan hanya sebatas kita memberi. Mengeluarkan zakat bukan hanya sebatas kita kewajiban, tetapi sebaliknya sungguh sangat penting mengeluarkan zakat merupakan amaran perintah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atuz zakat, keluarkan zakat. Hadirin jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zakat, ada zakat untuk membersihkan harta yang dinamakan dengan zakat mal. Tetapi ada pula zakat yang sangat diridhoi, yang sangat dicintai. Kebaikan ini tidak melihat apakah miskin atau pula kaya, mampu atau pula tidak mampu, kesemuanya disamaratakan, yang dinamakan dengan zakat fitrah. Kalaulah memang harta yang disebut zakat mal hanya sebatas zakat mal, tetapi zakat fitrah, subhanallah, di dalamnya mengandung zakat mal, di dalamnya mengandung zakat badan untuk membersihkan badan, di dalamnya pula mengandung solidaritas, kepedulian sesama di antara satu sama lain, di dalamnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di dalamnya pendekatan hablum minallah wa hablum minan nas. Itulah zakat fitrah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertegas kepada kita, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Zakat fitrah untuk diberikan sesama, untuk jadikannya toleransi, hubungan sesama umat manusia. Maka manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan amal ibadah puasa belum sah, belum sempurna puasanya kalau ia belum mengeluarkan zakat fitrah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, shaumul abdi mu'allikun bainas sama'i wal ard hatta ya'tiya zakatal fitri. Puasanya seseorang masih menggantung antara langit dan bumi hatta ya'tiya zakatal fitri, sehingga ia mengeluarkan zakat fitrah. Mampu tidak mampu, ada atau pula tidak ada, rasa solidaritas kita, kebersamaan kita, kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada sesama umat manusia, maka diwajibkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan kita diberikan kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini merupakan lambang kecintaan kita kepada Allah dan lambang kecintaan kita sesama umat manusia. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.